Shalom semuanya, dengan Devora Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Batu-batu dari suku-suku yang kudus. Haftorah Re'eh diambil dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 11 sampai pasal 55 ayat 5. Bagian pertama, sang ibu Sion berayun dalam angin. Hasyam menghibur Yerusalem yang tertindas dan dilanda badai. Hai orang yang tertindas, yang tidak terhibur, lihatlah aku akan menaruh batu-batumu dengan garnet, dan aku akan mengatur dasar-dasar dengan batu safir. Dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 11. Meskipun anak-anak Israel yang tersebar sedang dikumpulkan dari diaspora, Yerusalem masih seperti wanita malang yang gemetar dalam angin badai. Tulis Metsudat David. Metafora ini tampaknya menggambarkan dengan sempurna situasi politik di Israel saat ini. Yerusalem ditarik ke berbagai arah oleh negara-negara yang memperjuangkan hak atas dia sebagai ibu kota mereka. Selama beberapa tahun, Israel telah dipaksa oleh bangsa-bangsa untuk menerapkan pembekuan pemukiman ke Yerusalem, terutama di Yerusalem Timur. Oleh karena itu, terjadi krisis perumahan yang parah di Yerusalem. Sementara pasangan muda berjuang untuk menemukan apartemen yang terjangkau di Yerusalem, ibu kami Sion berusaha keras untuk menyediakan tempat berlindung bagi anak-anak yang dicintainya. Meskipun angin badai dari utara dan timur mengancam untuk menghancurkan ibu yang lemah, Hasyam menghibur Yerusalem, meyakinkannya bahwa pada akhirnya dia akan dibangun kembali. Fondasinya, dinding dan tanahnya akan dilapisi dengan batu-batu mulia. Senjata apapun yang diarahkan padanya, pada akhirnya akan gagal. Bagian kedua, fondasinya adalah kerajaan Torah. Malbi menjelaskan bahwa setelah awal bab 54 di Yesaya, tentang wanita mandul yang menjadi diberkati dengan anak-anak, merujuk pada pengumpulan orang-orang buangan. Nabi sekarang menjelaskan bagaimana Sion masih belum dibangun kembali. Meskipun Sion tidak lagi mandul karena orang-orang Yahudi yang terpencar sedang dikumpulkan dan tanah dipenuhi dengan anak-anaknya dari diaspora. Yerusalem masih dalam reruntuhan. Namun, Hasyam memperbarui harapan Sion. Lihatlah, aku akan membuat batu-batumu dengan garnet. Garnet adalah batu di mana fondasi Sion akan diletakkan, sedangkan fondasinya sendiri adalah dari safir. Garnet, batu Yehuda, adalah tanda kerajaan, dan safir, batu Yisakar, adalah tanda kebijaksanaan dan Taurat. Keduanya, mahkota kerajaan dan mahkota Torah akan menjadi fondasi bait suci. Bagian berikutnya, atribut rahasia safir dan garnet. Dalam rahasia kristal oleh Shani Toder, saya menemukan bahwa safir menciptakan keseimbangan, kebijaksanaan, dan stabilitas. Safir biru melambangkan langit, meningkatkan suasana hati seseorang, dan mengurangi tekanan. Itu bagus untuk komunikasi. Ini meringankan situasi keputusasaan yang mendalam dan meningkatkan intuisi. Safir putih memperkuat kebijaksanaan spiritual. Mengenakan safir membantu kita berbicara dari dalam dengan kebijaksanaan batin yang lebih tinggi. Atribut yang dianggap berasal dari safir ini sangat cocok dengan Yishakar yang mewakili kebijaksanaan Taurat. Garnet menguatkan kepercayaan diri dan dikenal sebagai batu komitmen karena memperkuat tekad dan pengabdian pada tujuan, kepada orang lain, dan kewajiban diri. Ini sangat cocok dengan karakter-karakter Yehuda dan kerajaan. Garnet memengaruhi vertebra terendah, fondasi tubuh, dan saraf di sepanjang tulang belakang. Batu yang menyerupai darah dari warnanya ini memperkuat, memurnikan, dan memberikan energi baru bagi tubuh, terutama sistem darah. Selama masa transisi antara pengasingan dan penebusan, kita membutuhkan pemurnian dan energi yang diperbarui. Oleh karena itu, sangat masuk akal bahwa garnet dan apa yang diwakilinya akan berfungsi sebagai fondasi bangunan Sion.
Bagian berikutnya, anak-anaknya mendukungnya dengan batu kekuatan. Aku akan membuat jendela-jendelamu dari oniks dan gerbangmu dari batu beril, dan semua batasanmu dari batu-batu yang diinginkan. Dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 12. Malbim terus menjelaskan metafora tentang berbagai batu yang membangun Yerusalem. Menurut Kashal, Katkot adalah oniks batu Yosef, yang merupakan tanda kesuksesan dan kekayaan. Jendela yang dalam ayat kita disebut Shimshotaik, secara harfiah matahari Anda, akan terbuat dari oniks. Ini melambangkan bahwa Hashem akan memberi kita semua jenis hasil panen matahari yang membawa kekayaan dan kesuksesan. Menurut rahasia kristal, oniks meredakan ketakutan, tekanan, dan depresi, dan oleh karena itu direkomendasikan selama masa kesakitan dan kesedihan. Ini sangat cocok dengan jendela oniks Anda. Seperti diketahui, sinar matahari yang cukup salah satu kunci utama untuk mempertahankan kebahagiaan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa orang yang tinggal di apartemen bawah tanah yang gelap cenderung mengalami depresi. Oniks juga merupakan batu yang melindungi dari energi negatif. Oleh karena itu, masuk akal jika jendela kita yang rentan terhadap pengaruh luar dibuat dari batu oniks pelindung. Malbi menjelaskan bahwa gerbang kami akan dibuat dari beril, yang merupakan batu Lewi. Inilah gerbang Hashem yang dimasuki oleh tzadikim. Beril adalah penyembuh spiritual, fisik, dan mental. Ini sangat bagus dipakai saat bekerja dengan orang lain, sama seperti orang Lewi yang terlibat dengan penyembahan suci hati dan memainkan musik di bait suci. Beril meningkatkan kemampuan mengekspresikan diri dan menguatkan hati. Menurut Malbim, semua perbatasanmu akan menjadi batu yang diinginkan, mengacu pada batu dari sisa suku yang akan didirikan di seluruh bangunan Israel. Ini melambangkan bahwa semua suku akan dipersatukan di tanah dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Bagian terakhir, kebahagiaan Bunda terukir dengan kedamaian anak-anaknya. Semua anak Anda akan menjadi murid Hashem, dan kedamaian anak-anak Anda akan meningkat. Dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 13. Hidup menurut Taurat membawa kedamaian bagi Israel. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika saudara dewasa tidak akur. Taurat secara alami menuntun kita untuk bergaul dengan saudara-saudara kita, dengan mengajarkan kita untuk tidak pernah bergosip, menyimpan dendam atau membalas dendam. Lebih dari kedekatan fisik anak-anaknya, kedamaian dan cinta di antara anak-anak itulah yang membuat ibu mereka bahagia. Baruch Hashem, dua saudara perempuan saya dan saya terus membuat ibu kami senang dan menghormatinya dengan kedekatan kami. Tumbuh keluar dari batang yang sama, kita memiliki bagian satu sama lain di dalam diri kita kemanapun kita pergi. Meskipun ada lebih dari 14 tahun antara putra tertua saya dan saudara laki-lakinya, cinta dan perhatian mereka satu sama lain menghangatkan hati saya. Tidak ada yang membuat saya lebih bahagia daripada ketika melihat kedua putra saya belajar Taurat bersama. Ini adalah saat saya dengan gembira mengalami ikatan terbesar dan terdalam di antara mereka. Semakin banyak kita mempelajari Torah, semakin kita memperbaiki karakter dan kemampuan kita untuk saling mencintai dengan cara yang paling dalam. Nabi menghibur ibu kami Sion bahwa anak-anaknya seluruh Israel akan datang ke Torah dan dengan demikian menemukan kedamaian abadi satu sama lain. Setiap anak-anak menyumbangkan kualitas yang dibutuhkan untuk kebaikan yang lebih besar dan bersatu. Dengan pemurnian, kepercayaan diri dan pengabdian dari Yehuda, kebijaksanaan Yisakar, stabilitas, keseimbangan dan komunikasi, ekspresi diri Lewi yang tulus, keberhasilan dan perlindungan Yosef, dan semua kualitas dari suku-suku lainnya, kami akan membangun realitas perdamaian dan penebusan yang diperbarui. Begitu kita membangun perdamaian sejati di antara kita sendiri, terlepas dari perbedaan kita, maka nubuat, janganlah kamu takut dan dari teror,
maka itu tidak akan mendekati kamu, akan terpenuhi. Semoga kita semua hidup untuk mengalami akhir teror di tanah perjanjian kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Shalom.